untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-star smooth glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-star smooth glow base diformulasikan dengan deep hydrating active. Oke, halo selamat malam. Udah Mas? Oke, selamat malam teman-teman dari Hai Bocah. Ketemu lagi dengan saya Yovita Alfiana selaku pemandu acara pada malam hari ini. Sekarang kita bertemu di Vocal Talk episode 2 dengan judul yang menarik banget nih teman-teman semuanya, yaitu mencegah stunting dengan empati yang sudah didapat. Nah, tentunya dengan narasumber yang keren banget, yaitu dokter panutan saya yang saya hormati, yaitu Dr. Ferly Rosia, spesialis anak. Mungkin kita sama-sama dulu ya teman-teman semuanya ya. Selamat malam Dr. Ferly. Selamat malam, halo Yofi dan teman-teman dari Hai Bocah semuanya. Iya dokter, sehat selalu ya dokter ya sekarang. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, aku mau ngingetin buat teman-teman semua, buat moms, bunda, ayah, dan teman-teman semua yang join di live Instagram Hai Bocah dan YouTube malam ini, kalian bisa banget ya. Nanti akan ada sesi Q&A di akhir acara untuk menanyakan nih topik seputar mencegah stunting dengan empati yang mudah didapat. Tentunya dengan narasumber kita dan dokter yang udah pakar ya teman-teman semuanya ya. Nah, nanti teman-teman bisa banget untuk mengirimkan kolom live chat Instagram di Instagramnya Hai Bocah. Oke nih, tadi kita udah sama-sama sama Dr. Ferly. Sekarang mungkin Yofi mau ingatkan buat teman-teman semua karena akan ada hampers dan voucher dari Makeover. Jadi buat teman-teman bisa banget ya membuat story kegiatan
sekreatif mungkin dan dengan caption semenarik mungkin, bisa tag di Instagram @yovita_alfiana dan @heiboka serta Dr. Sangat familiar ya, udah sering didengarkan lah terutama pada para ibu-ibu yang aktif di sosial media. Jadi stunting itu sebenarnya definisinya agak sedikit rumit, cuman kalau untuk sederhananya, jadi stunting itu merupakan perawakan pendek. Jadi anak itu pendek yang menurut dari kurva yang disebabkan oleh malnutrisi yang bersifat kronis. Begitu. Jadi kalau kita bicara pendek itu kan misalnya penyebabnya cukup banyak, ada misalnya gangguan hormon, misalnya karena faktor keturunan ya. Tapi kalau khusus untuk stunting, jadi anak dengan perawakan pendek yang disebabkan oleh malnutrisi yang bersifat kronis. Jadi malnutrisinya sudah berlangsung lama, akhirnya berimpas kepada tinggi badannya anak. Ya mungkin gitu pengertian sederhananya, Yofi. Jadi begitu ya dokter ya definisi dari stunting itu sendiri. Nah kalau boleh tahu nih dok, apakah anak pendek itu selalu stunting ya dokter ya? Mungkin dokter Ya oke. Jadi ini yang sering ditanyakan juga nih. Jadi kalau misalnya dapat pasien dengan pendek, orang tua udah keburu panik, dok anak saya stunting ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi mungkin bahasa sederhananya begini, semuanya anak stunting itu pasti pendek, itu pasti. Jadi ya semuanya anak stunting pasti pendek. Pendek dalam arti berarti tinggi badannya tidak sesuai dengan normal untuk usianya, ya itu stunting. Stunting pasti pendek. Tapi tidak semuanya anak pendek itu stunting, yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau kita bicara penyebab pendek kan, pendek itu beraneka ragam penyebabnya ya. Ada misalnya faktor keturunan. Ya kalau faktor keturunan ya kita nggak bisa apa-apain lagi. Kalau misalnya orang tua misalnya pendek, kurang tinggi, nggak mungkin kita harapkan anaknya menjadi tinggi, itu susah karena memang sudah secara genetik. Kemudian ada lagi misalnya penyebabnya karena gangguan hormon, misalnya kekurangan hormon pertumbuhan atau misalnya kekurangan hormon tiroid, itu bisa menyebabkan. Kemudian yang lain-lain lagi, misalnya gangguan lain lagi ya bisa menyebabkan pendek juga. Jadi tidak semuanya anak pendek itu stunting. Begitu. Cuman kalau stunting, kalau sekali anak didiagnosis stunting, pastilah anak itu berperawakan pendek. Mungkin begitu, Yofi. Udah beberapa pertanyaan tapi kita udah banyak dapat insight ya dari dokter Vero ya teman-teman semuanya. Nah tadi kan dokter sempat menjelaskan ya dokter, kalau misalnya orang yang stunting itu pendek tapi orang yang pendek itu belum tentu stunting, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang beberapa faktor yang dijelaskan sama dokter tadi. Nah ini kalau boleh tahu nih dokter, bagaimana ciri-ciri anak yang mengalami stunting dokter? Silakan dokter Vero. Oke, ciri-ciri ya. Jadi kalau kita bicara anak dengan stunting, pintu masuknya dulu nih. Pintu masuknya pastilah harus perawakan pendek itu dulu ya. Jadi kalau datang rutin, kontrol tiap bulan. Kalau 2 tahun pertama kan kita kontrol biasanya tiap bulan ya. Kita kontrol tiap bulan, kemudian mendapatkan anak dengan perawakan pendek, tinggi badan di bawah WHO di bawah -2 standar deviasi. Nah kita harus lacak nih penyebabnya apa. Kemudian setelah kita lihat, kita telusurin, ternyata anak juga disertai dengan gangguan gizi. Misalnya berat badannya berat badan menurut umur di bawah standar deviasi juga. Nah mungkin kita bisa curiga ke arah stunting. Kemudian kalau untuk ciri-ciri lain, hampir sebenarnya anak stunting itu hampir kelihatan normal ya. Jadi nggak ada ciri-ciri, cuman ciri-ciri yang paling jelas itu yaitu perawakan pendeknya itu. Cuman kalau kita bicara stunting kan kadang orang tua itu menganggap remeh gitu loh Yofi. Jadi misalnya cuma orang tua kadang ngomong gini, nggak apa-apa, saya juga pendek dok, anak saya pendek nggak masalah. Tapi sebenarnya kalau kita bicara stunting bukan hanya masalah pendek ya. Penelitian sudah menunjukkan bahwa anak dengan stunting akan mengalami penurunan IQ ya, IQ intelligence quotient itu hingga sampai 15-20 poin. Nah apa efek jangka panjangnya? Tentu nanti anak akan terganggu masalah perkembangannya ya, perkembangan di sekolah,
otomatis nanti kemampuan bekerja, kemampuan belajarnya juga menurun. Jadi apa yang diharapkan? Jadi kalau misalnya anak dengan dari kecil sudah mengalami stunting, pasti akan mengganggu produktivitasnya di masa yang akan datang. Pasti akan mengganggu pekerjaannya, mengganggu penghasilannya, mengganggu produktivitasnya. Jadi kenapa benar-benar harus kita cegah? Nah, kalau kita bicara stunting, stunting itu sebenarnya literatur terdahulu menyebutkan terjadi di 2 tahun pertama. Tapi ternyata setelah 2 tahun pun bisa terjadi stunting. Kalau kita baca ada jurnal terbaru, sampai usia 5 tahun pun bisa terjadi stunting. Cuman memang kita concernnya di 2 tahun pertama kalau kita bicara stunting, karena 2 tahun pertama yaitu kita biasa bilangnya the first 1000 hari pertama kehidupan, ya, the golden age, ya. Jadi kalau kita bicara stunting benar-benar kita fokusnya di situ, karena kurang lebih 80% jadi otak kita nih, otak kita 100%, 80% itu terbentuk di 2 tahun pertama. Jadi bayangkan kalau 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupan itu tidak diisi benar-benar dengan baik, akhirnya mengganggu perkembangan otak, sehingga nanti perkembangan ke depannya pasti akan terganggu. Jadi itu, jadi saya himbau kepada para orang tua, jadi jangan pernah menganggap remeh stunting. Jadi stunting itu tidak hanya bicara soal anak yang pendek, ya. Stunting itu berbicara tentang kualitas hidup ke depan. Jadi di mana bukan hanya gangguan masalah otak, ya, masalah IQ, gangguan metabolisme, kemudian risiko obesitas. Ada yang bilang kok anak saya kecil, kurus, tapi begitu kena stunting bisa menjadi obesitas. Bisa, karena ternyata penelitian anak dengan stunting itu akan terjadi gangguan penyerapan lemak, metabolisme lemak ke depannya, sehingga begitu anak diagnosis stunting ada risiko untuk menjadi obesitas di kedepannya. Ya, gitu. Masya Allah, aduh luar biasa sekali Dr. Ferly. Aduh, tadi sudah banyak banget ya moms, bunda, dan teman-teman dijelaskan tentang pengertian stunting, ciri-ciri stunting. Nah, boleh banget nih buat teman-teman, aku mau ngingetin buat teman-teman yang ingin bertanya topik seputar stunting pada malam hari ini, boleh banget untuk mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat live Instagram di Heybold Chat. Nanti pada saat Q&A, Yofi akan bacakan pertanyaan dari teman-teman. Nah, dokter, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian dari stunting dan ciri-ciri dari stunting. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, apa sih dokter sebenarnya penyebab dari stunting itu sendiri? Moga Dokter Ferry. Iya, oke. Kalau kita bicara penyebab dari stunting, penyebabnya tadi jadi sesuai definisi, jadi perawakan pendek yang disebabkan oleh gangguan malnutrisi yang bersifat kronis. Nah, kalau kita bicara malnutrisi, berarti gangguan gizi, gangguan berat badan. Nah, dari penelitian ternyata ditemukan ada tiga penyebab dasar nih, kenapa berat badan anak itu tidak naik, ya. Jadi yang pertama otomatis pasti karena kekurangan kalori, kekurangan asupan, itu pasti penyebab pertama, ya. Kalau kita bicara kekurangan asupan berarti kekurangan intake. Intake-nya bagaimana? Kalau kita bicara intake berarti 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari masa hamil, ya, di masa 9 bulan masa kehamilan, kemudian hingga 2 tahun saat lahir. Nah, jadi 9 bulan ini benar-benar bagaimana seorang ibu harus memaksimalkan intake-nya, harus memaksimalkan asupannya, konsumsi vitamin, konsumsi makanan, kemudian menghindari jangan sampai terkena penyakit-penyakit selama kehamilan. Itu 9 bulan pertama. Kemudian begitu lahir 6 bulan pertama pemerintah sudah mencanangkan dengan WHO yaitu ASI eksklusif, ya. 6 bulan ASI eksklusif, kemudian dilanjutkan pemberian MPASI yang berkualitas sampai usia 2 tahun. Itu yang penting, ya. Kalau kita bicara asupan nutrisi. Kemudian ada faktor kedua lagi, di samping memang asupan nutrisi yang kurang kuat, kemudian yang kedua gangguan penyerapan. Kalau gangguan penyerapan berarti masalah di pencernaan. Misalnya pada kasus anemia defisiensi besi, kemudian kasus alergi. Nah, ini bisa mengganggu penyerapan makanan. Kemudian yang ketiga, pemakaian kalori yang berlebih-lebihan. Nah, jadi kalau misalnya kadang orang tua bilang, "Dok, anak saya ini makannya bagus kok, makannya banyak, tapi kok berat badannya nggak naik-naik." Gitu. Jangan-jangan ada terjadi pemakaian kalori yang berlebih-lebihan. Nah, pemakaian kalori berlebihan ini salah satunya disebabkan karena misalnya ada penyakit kronis, misalnya contohnya ada TBC, ya. Kemudian ada infeksi saluran kemih. Misalnya ada penyakit keganasan. Nah, ini semuanya yang salah satu yang ternyata menyebabkan faktor penyebabnya terjadinya stunting. Yang perlu kita ketahui, stunting ini bukan hal yang terjadi secara tiba-tiba gitu, Yofi. Jadi misalnya anak tiba-tiba datang langsung stunting, wah, nggak begitu. Hari ini normal, tahu-tahu minggu depan stunting, nggak begitu. Jadi ada tahapannya. Nah, kalau kita bicara tahapan stunting, sebenarnya kalau kita jeli, kalau kita peka, ada yang disebut dengan weight faltering. Jadi kenaikan berat badan atau biasa orang awam sebut itu
biasanya kenaikan berat badan yang seret gitu ya, kalau biasa ibu ngomongnya gitu. Jadi kenaikan berat badannya anak naik kenaikannya, tapi nggak sesuai target. Jadi kalau kita plot di kurva itu cenderung mendatar, atau misalnya dia naiknya tapi nggak begitu bagus lah. Jadi makanya kenapa semuanya anak itu kita harus rutin periksakan pertumbuhannya, rutin ukur berat badannya, rutin ukur panjang badannya. Dan ingat, kalau diukur harus diplot di kurva, jangan hanya sekedar ukur terus dicatat tapi nggak diplot di kurva. Kalau nggak diplot di kurva kita nggak bisa tahu ya ada masalah atau enggak. Nah, jadi pintu masuk awalnya itu ya weight faltering itu. Jadi berat badannya naik tapi nggak sesuai target, akhirnya cenderung mendatar, lama-kelamaan akan dibiarkan, akhirnya mengganggulah ke tinggi badan. Jadi harus pintu masuknya di situ. Jadi begitu dapat misalnya anak kita dengan weight faltering, wah kita sudah harus aware nih, jangan dianggap remeh, harus benar-benar dipantau. Karena itu fase awalnya sebelum menjadi stunting, karena nggak ada yang seperti saya bilang tadi, nggak ada yang tiba-tiba anak langsung tiba-tiba jadi stunting, nggak bisa. Jadi harus ada tahapannya lah, tahapannya ya dari weight faltering itu. Gitu. Ya. Masya Allah, luar biasa banget ya teman-teman ya, dokter narasumber kita pada malam hari ini, Masya Allah. Nah, buat ayah, moms, bunda di rumah ya, ini bener-bener bermanfaat banget ya, karena moms, bunda kan pasti punya anak-anak atau mungkin masih bayi ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dokter buat dari moms dan bunda di rumah. Nah, kira-kira kalau boleh tahu itu dokter, stunting ini apakah bisa dicegah ya dokter ya? Moga dokter Verly. Iya, kalau kita bicara cegah stunting ya pasti bisa. Makanya dari sekarang yang perlu kita ketahui, Indonesia termasuk 5 besar penderita stunting di dunia ya, kita bicara dunia. Terus 1 dari 3 anak di Indonesia itu menderita stunting. Kalau data dari terakhir itu sekitar 30% lebih. Jadi bayangkan banyak banget penderita stunting di Indonesia. Jadi bagaimana kita benar-benar harus mencegah. Yang tadi saya bilang, jadi stunting itu sebenarnya benar-benar penting itu di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau kita bicara mencegahnya berarti mencegah dari masa kehamilan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung mulai dari masa konsepsi. Jadi 9 bulan di dalam rahim, kemudian hingga anak mencapai usia 2 tahun. Jadi gimana waktu hamil sebagai seorang ibu benar-benar harus mempersiapkan dirinya nih. Jadi jangan tiba-tiba menikah, nggak ada perencanaan, tahu-tahu hamil ya. Jadi benar-benar perlu perencanaan. Hamil gimana benar-benar menjaga kesehatan selama kehamilan, nutrisinya yang penting, suplemennya, suplemen penambah darah. Jadi saya beberapa dapat pasien ibunya begitu hamil jadi anemia ya, karena intake-nya kurang bagus, kemudian karena muntah-muntah terus, ya itu kita nggak bisa ini juga. Cuman akhirnya jadi melahirkan anak yang kecil masa kehamilan. Jadi misalnya lahirnya cukup bulan, kalau kita bicara cukup bulan kan idealnya itu beratnya mungkin di atas 2,5. Tahu-tahu lahir cukup bulan tapi lahirnya beratnya cuma sekitar 2 kilo. Jadi sudah bermasalah sejak kita di dalam rahim. Nah, jadi jangan dianggap remeh, kurang otak juga berkembang di dalam rahim. Kemudian kita bicara setelah hamil itu, pada saat periode hamil. Kemudian begitu lahir, pemerintah sudah mencanangkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Itu sangat penting ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh ASI. ASI itu adalah minuman terbaik buat anak ya. Benar-benar segala macam imunoglobulin, segala macam kebutuhan anak semua dipenuhi lewat ASI. Kemudian di samping nutrisi, setelah 6 bulan kita lanjut ke MPASI. MPASI, kalau kita bicara MPASI sesuai dengan topik kita malam ini, MPASI itu benar-benar harus yang kualitasnya diperhatikan, kuantitasnya diperhatikan. Kita jangan bicara hanya dengan, kita selalu kadang ibu-ibu bicara, anak saya kuat, makan kuat kok dok. Saya bingung kenapa beratnya nggak naik-naik. Nah itu kita harus tanya dulu, beratnya, makannya kuat, ini kuatnya seperti apa nih? Jangan-jangan makannya kuat tapi cuma dikasih nasi dengan kaldu ayam misalnya. Wah itu nggak ada nutrisinya, cuma dapat nasi aja, karbohidrat, protein, lemaknya nggak ada. Jadi itu yang harus kita gali lebih baik lagi. Kemudian di samping kalau kita bicara stunting, itu tadi dari faktor nutrisi. Yang tadi saya bilang ada ada penyebabnya juga, misalnya dengan gangguan penyakit yang bersifat kronis. Nah gimana caranya kita mencegah penyakitnya dengan penyakit yang kronis? Salah satunya dengan pemberian imunisasi. Jadi sangat penting begitu anak lahir, mulai dari lahir langsung kita berikan imunisasi. Itu salah satu mencegah agar anak tidak menderita penyakit infeksi yang tentunya nanti akan bisa mengganggu pertumbuhannya ke depan. Barangkali seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman ya, bunda-bunda dan moms di rumah. Penjelasan yang luar biasa nih, yang kita pahami tentang stunting itu seperti apa ya. Untuk meluruskan kira-kira stunting itu apa sih, terus penyebabnya kenapa nih. Penting banget ya buat para orang tua sekarang untuk mengenali stunting itu seperti apa ya dokter ya. Iya, betul.
Masya Allah. Oke, aku mau ngingetin buat teman-teman semua, teman-teman, bunda, ayah bisa bertanya juga untuk pertanyaan pada seminar pada malam hari ini. Kalian bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat live Instagramnya Hai Bocah. Nanti Yofi akan bacakan pada sesi Q&A. Nah, ini sudah ada beberapa dokter pertanyaan yang masuk. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, apakah stunting itu hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu ya dokter secara ekonomi? Monggo dokter Verly. Iya benar. Jadi itu tadi kalau kita bicara stunting, kita bicara tadi masalah nutrisi, gangguan nutrisi kronis. Nah ternyata memang ada penelitian yang menunjukkan ada beberapa faktor resiko anak terjadi stunting setelah penelitian. Misalnya contohnya anak dengan lahir prematur. Nah ternyata penelitian anak dengan lahir prematur resiko untuk menderita stunting lebih besar. Kemudian anak dengan lahir dengan tadi kita bicara prematur dengan lahir BBLR, bayi berat lahir rendah. Nah, itu juga ternyata risiko besar. Dan ternyata penelitian juga salah satunya faktor ekonomi dari orang tua. Nah, faktor ekonomi dari orang tua ini dihubungkan juga dengan faktor pengetahuan, akhirnya tidak bisa memberikan kualitas dari MPASI yang berkualitas, akhirnya ternyata ada juga. Jadi begitu orang tua dengan ekonomi yang minim, ternyata faktor risiko juga terjadinya stunting, itu betul. Jadi makanya Semoga menjawab ya malam pertanyaannya ya. untuk teman-teman di rumah. Terima kasih banyak dokter. Ini ada pertanyaan lagi masuk dari Kak Rahma. Jadi apakah stunting setelah usia 2 tahun sudah lewat 1000 harinya, pertama kehidupan sama sekali tidak bisa diperbaiki ya dokter ya? Moga dokter Ferli. Iya, betul. Jadi yang perlu ya pertanyaannya bagus ya. Dari ibu siapa namanya tadi? Baik Kak Rahma. Oh ya, Rahma ya, pertanyaannya bagus. Jadi kenapa stunting ini benar-benar pemerintah, kita dokter anak benar-benar sangat konsen terhadap stunting? Karena stunting itu bersifat irreversible. Sekali anak didiagnosis stunting, jangan harap anak bisa benar-benar akan pulih 100% seperti normal untuk seusianya, nggak bisa. Bisa diperbaiki, cuman penelitian ternyata nggak bisa benar-benar optimal. Jadi misalnya mungkin bisa menaikkan IQ misalnya mungkin 5-10 poin, tapi nggak bisa benar-benar optimal untuk seusia dia. Nah kalau kita bicara stunting berarti kita optimalkan selain nutrisi berarti stimulasi juga. Saya sering ngomong ke ibu-ibu itu ada 3C yang benar-benar kita harus optimalkan di anak. Pertama nutrisi, kedua stimulasi, ketiga imunisasi ya. 3 ini benar-benar kita harus optimalkan anak terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Karena tadi saya bilang karena 1000 hari pertama kehidupan ini 80%, jadi otak kita 100% ini 80% terbentuk di 2 tahun pertama. Jadi bayangkan benar-benar periode kritis sekali nih 2 tahun pertama. Jadi gimana benar-benar kita optimalkan. Begitu anak terkena stunting, didiagnosis stunting, maka itu akan bersifat irreversible, tidak akan bisa pulih 100%. Jadi benar-benar harus concern. Yang tadi mungkin ada yang baru bergabung, benar-benar saya himbau stunting tidak terjadi ujuk-ujuk hari ini normal tahu-tahu minggu depan stunting, nggak seperti itu. Jadi stunting ada tahapannya itu yang paling pertama yaitu weight faltering, jadi kenaikan berat badan tapi kenaikannya nggak sesuai target. Jadi begitu membawa anak imunisasi pastikan selalu diukur berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya dan diplot di kurva. Kalau hanya sekedar dicatat nggak ada gunanya, jadi kita harus plot di kurva, kita lihat trennya bagaimana. Kalau ternyata dia faltering kita harus cari tahu penyebabnya apa gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Masya penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya dari Kak Rahma. Yofi izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Citra. Jadi ampasi apa saja yang bisa dipakai, yang mudah didapat, terus untuk menjaga anak supaya tidak stunting ya dokter? Monggo dokter Heri. Oh ya, oke. Jadi kalau kita bicara ya sesuai dengan tema ya, saya langsung loncat aja ke MPASI. Kalau tadi saya bilang, tadi saya ulangin lagi masalah kehamilan benar-benar nutrisi, kemudian begitu lahir langsung pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif benar-benar sangat hemat ya Yofi ya, nggak ada pengeluaran, cuman yang penting ibunya harus siap aja. Benar-benar ya pemberian ASI eksklusif. Kemudian lanjut ke MPASI. Nah kalau kita bicara MPASI, kita bicara dua hal dengan MPASI. Pertama kualitas, kedua kuantitas ya. Kalau kita bicara kualitas, sudah sering mungkin ibu-ibu sudah sering baca, sudah sering lihat gimana benar-benar kebutuhan makronutrien dan mikronutrien harus terpenuhi. Makronutrien ada berapa? Ada 3 macam, yaitu pertama karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, kalau kita bicara karbohidrat di MPASI, di literatur itu menunjukkan bisa diberikan sekitar 35-60% dari seluruh MPASI ya. Karbohidrat dari apa? Dari beras.
dari nasi, dari mie, dari kentang itu karbohidrat. Kemudian protein jangan lupa, protein hanya cukup diberikan sekitar 10-20%. Nah, protein yang diutamakan itu protein hewani, Yofi. Kenapa kita harus memberikan protein hewani? Karena ternyata kandungan asam amino esensial dari protein hewani itu lebih lengkap dibanding protein nabati. Kalau kita bicara protein nabati misalnya tahu, tempe, ya itu protein nabati. Nah, kalau protein hewani ya udah segala jenis dari hewan, ayam, ikan, telur. Jangan lupa ya, telur. Ada penelitian menunjukkan pemberian telur 1 butir sehari selama 6 bulan ya, pada anak usia 6-9 bulan diberikan telur ya, 1 butir aja sehari, ternyata bisa menurunkan angka stunting hingga 25%. Jadi bayangkan, saya pikir kalau telur harusnya sih nggak mahal ya. Kalau mungkin Yofi biasa ke pasar cek, paling harga telur 1 butir paling sekitar 1.500 sampai 2.000 1 butir. Jadi kalau misalnya diberikan tiap hari selama, ternyata dari penelitian yang nggak ada masalah, ternyata mampu mencegah stunting. Kemudian tapi bukan konteksnya seperti itu juga, karena kalau tujuan kita pemberian makan pada anak itu kan untuk memperkenalkan berbagai macam rasa ya, agar nanti tidak akan menjadi picky eater. Cuma kalau misalnya ternyata agak sulit, ya boleh misalnya kalau dikasih telur aja tiap hari itu gampang lah dapatnya telur. Kemudian jangan lupa lemak. Ternyata ini lemak penting banget. Bahkan di komposisi MPASI kalau kita bicara kualitas itu, lemak itu bisa diberikan 30-45%. Jadi bayangkan kenapa sangat diperlukan lemak. Karena ternyata di otak kita ini komposisinya benar-benar membutuhkan lemak, asam lemak untuk pertumbuhan otaknya yang optimal. Jadi kalau kita bicara sumber lemak ya, kalau mau yang gampang didapat, yang mau didapat santan ya. Ibu-ibu pasti pernah lah, pasti bisa bikin santan lah. Santan, kemudian butter, mentega, dan minyak-minyak. Kalau misalnya ibunya mampu ya udah bisa beli minyak ya, kayak misalnya minyak Evo atau minyak VCO, boleh jadi tetap dicampur di MPASI. Itu kita bicara kualitas. Kemudian kita bicara kuantitas ya, jangan lupa. Jadi kalau kita lihat kenapa setelah 6 bulan harus diberikan MPASI, karena ternyata penelitian setelah 6 bulan dengan ASI eksklusif aja itu tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori dari anak ya. Berapa sih kebutuhan kalori? Kuantitasnya itu untuk usia 6-9 bulan itu butuhnya sekitar 200 kilokalori tambahan 200 kilokalori per hari di samping ASI. Kemudian 9-12 sekitar 300 kilokalori per hari, untuk di atas 1 tahun sampai 550. Kadang bingung nih gimana cari hitung kalori. Ya udah, berarti gampangnya aja deh. Kurang lebih kalau usia 6-9 bulan, 6-8 bulan lah kira-kira, itu membutuhkan kurang lebih minimal 45 mili MPASI sampai 120 mili tiap kali makan. Ya, kita bicara tiap kali makan. Kemudian naik lagi usia 9-12 bulan itu kurang lebih sekitar 125 mili sampai 175 mili tiap kali makan ya. Di atas 1 tahun 175 sampai 250. Kurang lebih gitu kuantitasnya. Jadi kayak yang seperti yang saya ceritakan, kadang ibu cerita nih, "Dok, anak saya makannya banyak kok." Oh ya banyak ya, tapi banyaknya seperti apa nih? Kita harus lihat dulu menunya apa. Jangan-jangan banyaknya nasi putih aja tadi saya bilang dengan sup. Ya udah, mau makan nasi putih dengan sup mau sebanyak apapun nggak akan bisa memenuhi kebutuhan kalori, karena itu hanya karbohidrat. Jadi harus diperhatikan di samping kualitas, di samping kuantitas harus kita perhatikan kualitasnya juga. Gitu. Luar biasa banget ya penjelasan dari Dokter Ferry, Masya Allah. Semoga menjawab ya untuk Kak Citra ya. Dan ini Yofi izin membacakan pertanyaan lagi dokter dari peserta. Jadi dok, kalau boleh tahu, apakah dampak stunting dapat menjadi bahaya ya ketika anak atau dewasa nanti? Dari KL_Vele di Instagram. Semoga Dokter Ferry. Iya, benar. Jadi dampak stunting ini yang kita harus benar-benar sering himbau lah, kasih tahu ke orang tua. Jadi emang benar, jadi dampak stunting itu kita bicara stunting itu dampaknya jangka panjang sampai dewasa. Jadi tadi yang saya bilang tadi, karena benar-benar 80% otak berkembang di 2 tahun pertama. Begitu terjadi stunting berarti gangguan nutrisi yang bersifat kronis, otomatis otak juga kekurangan asupan. Otak kekurangan nutrisi berarti pengganggu pertumbuhan otak. Ya akhirnya otak tidak bisa berfungsi dengan optimal. Akibatnya apa? Ternyata terjadi penurunan IQ. Penelitian IQ menurun hingga 15-30 poin. Jadi bayangkan kalau anak kecil mengalami stunting, begitu masuk di sekolah pasti proses belajarnya akan menurun, intelektualnya menurun. Begitu nanti dewasa kuliah selesai akan bekerjanya juga dengan IQ yang pas-pasan, pasti akan mengganggu produktivitas. Akibatnya apa? Pasti pendapatan pasti akan berkurang.
mempengaruhi masa depan pasti. Kalau kita sudah nggak bisa bekerja dengan optimal, orang lain bekerja dengan memberi instruksi sekali bisa paham, dilakukan dengan benar, karena mengalami stunting waktu kecil, perkembangan otak terganggu, akhirnya otaknya lemot ya, jadi susah bekerja optimal, pasti akan mempengaruhi kualitas hidup. Itu baru dari segi otak. Penyakit metabolisme, ternyata penelitian menunjukkan anak yang mengalami stunting risiko obesitas karena mengganggu proses metabolisme dari lemak. Apa akibatnya obesitas? Tentu gangguan penyakit metabolik lain, hipertensi, tekanan darah tinggi, sakit gula, kencing manis, sakit jantung. Nah itu pasti semua akan mempengaruhi kualitas hidup ke depan. Jadi benar-benar gimana 2 tahun pertama ini kunci poinnya di 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa benar-benar dokter anak sangat concern di 1000 hari pertama kehidupan? Karena memang kuncinya di situlah. Mulai dari masa hamil, lahir dapat ASI eksklusif, setelah ASI eksklusif lanjut ke MPASI. Benar-benar itu gimana dioptimalkan. Di samping nutrisi tadi saya bilang ya, harus stimulasi juga, diajak main-main anaknya, diajak berbicara. Tidak boleh ada gadget sampai usia 2 tahun, hanya boleh gadget tapi harus bersifat video call. Tapi video call juga mau berapa lama sih? Yang penting kalau mau amannya udah nggak usah pakai gadget deh. Nanti setelah 2 tahun mau pakai gadget. Imunisasi ini yang penting. Imunisasi gunanya untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Penyakit infeksi gunanya apa? Jadi agar anak terlindungi, tidak gampang sakit. Karena begitu anak gampang sakit, mengganggu penyerapan makanan, mengganggu penyerapan nutrisi, bisa menjadi stunting juga. Mungkin gitu, Yofi. Masya Allah, luar biasa banget ya. Ini kita banyak banget loh teman-teman dapat insight baru dari Dr. Ferry. Nah, semoga menjawab ya pertanyaannya untuk Al_K. Jadi izin membacakan lagi dokter pertanyaan dari peserta karena ini kayaknya antusiasnya besar banget nih dokter, banyak banget pertanyaannya sudah masuk ke Yofi. Jadi dok, kalau sudah terjadi stunting, bagaimana ya nanti kondisinya dari Altrea? Juga Dr. Ferry. Iya, yang tadi seperti yang saya bilang tadi, stunting itu yang harus orang tua pahami bersifat irreversible. Jadi benar-benar begitu anak diagnosis stunting udah selesai. Nggak bisa lagi kita harapkan anak yang udah diagnosis stunting akan bertumbuh berkembang normal seperti anak lainnya yang tidak stunting, nggak bisa. Nah, jadi makanya bersifat irreversible itu yang kita harus benar-benar kita sadari sebagai orang tua. Jadi kalau dampaknya ke depan ya pasti begitulah. Jadi ya pasti akan perkembangannya terganggu, otaknya terganggu, yang tadi seperti gangguan penyakit metabolisme itu semuanya bisa. Jadi anak dengan stunting. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Altrea ya. Nah, karena waktu sudah hampir berlalu, dengan keterbatasan waktu ya teman-teman semuanya ya. Jika ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung aja ya DM ya dokter ya ke Instagramnya Dr. Ferly ya dokter ya. Ya. Oke, mungkin Yofi akan membacakan pertanyaan terakhir ya dokter ya sebelum kita menutup acara pada malam hari ini. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Hey It's Viva. Jadi, apakah gen bisa berpengaruh ya dok terhadap stunting? Dan bagaimana cara membedakan anak yang stunting dan tidak stunting secara fisiknya dokter? Mau dokter Ferry. Oke, jadi gen tidak ada hubungannya gen dengan stunting. Yang tadi saya bilang ya. Jadi yang kita harus tahu penyebab stunting itu adalah malnutrisi kronis. Jadi nggak ada hubungannya dengan gen sama sekali. Jadi kalau misalnya gennya ada gen tertentu, misalnya anak jadi stunting nggak. Kalau perawakan pendek iya. Kalau kita bicara kan jadi tadi hal yang berbeda ya antara stunting dan perawakan pendek berbeda. Saya ulangi lagi. Jadi semuanya anak stunting pasti akan perawakan pendek, itu pasti. Anak stunting pasti akan perawakan pendek, tapi tidak semuanya anak dengan perawakan pendek mengalami stunting. Kalau perawakan pendek, ya ada faktor gen di situ berperan. Tapi kalau kita bicara stunting, sama sekali nggak ada faktor gen. Jadi benar-benar stunting itu disebabkan karena malnutrisi yang bersifat kronis. Malnutrisi bersifat kronis artinya apa? Jadi ada gangguan nutrisi yang berlangsung lama. Jadi akhirnya menyebabkan terjadinya perawakan pendek. Tadi gangguan nutrisi garis besar ada 3 ya kita bicara. Pertama memang asupan yang tidak adekuat. Kalau kita bicara asupan berarti intake. Yang kedua karena memang penyerapannya tidak adekuat, misalnya dengan gangguan anemia. Paling banyak kan anak itu anemia defisiensi besi atau misalnya penyakit alergi. Kemudian yang ketiga ada penyakit yang bersifat kronis. Penyakit yang bersifat kronis karena jika mengalami penyakit bersifat kronis itu akan menyebabkan pemakaian kalori yang berlebihan. Akhirnya terjadi gangguan nutrisi juga. Penyakit kronis itu yang paling banyak biasanya TBC atau infeksi saluran kemih. Nah itu. Jadi itu yang menyebabkan penyebab jadi stunting. Jadi bukan gen, nggak ada pengaruh gen sama sekali. Kemudian tadi pertanyaan keduanya apa?
Yang kedua, ini dok, bagaimana cara membedakan anak yang Oh, stunting dan membedakan. Oh, tidak sorry. Oke. stunting sekarang ya dokter? Saya lupa. Jadi kalau membedakan agak susah. Jadi memang benar-benar misalnya kita bicara dengan perawakan pendek nih. Kita dapat dua anak dengan perawakan pendek. Nah, kita nggak bisa membedakan hanya sekedar misalnya dari fisik. Nah, mungkin bisa kalau misalnya anak yang perawakan pendek itu yang benar-benar stunting, kalau yang benar-benar pure kelihatan, berarti kita lihatnya pasti berbadan kurus, ya. Jadi karena kita tahu definisi stunting itu perawakan pendek karena malnutrisi yang bersifat kronis, jadi pastilah anak itu kan kurus, kemudian perawakan pendek. Namun jika kita menemukan anak juga dengan perawakan pendek, namun saat ini dia sudah mungkin agak bukan tak kurus, mungkin agak lebih gemuk, ya kita harus tetap lacak dulu, kita harus lihat dulu gimana riwayat pertumbuhan sebelumnya, riwayat laju pertumbuhan sebelumnya, atau jangan-jangan memang sebelumnya memang ada riwayat gangguan gizi, kemudian dia mengalami stunting, namun sekarang sudah membaik. Cuman kalau untuk secara fisik ya mungkin bisa dilihat dari anak yang kurus barangkali ya. Kalau kurus tapi dengan perawakan pendek, kalau kita bicara kurus tapi dia perawakan normal ya bukan stunting. Jadi harus pintu masuknya stunting itu harus perawakan pendek dulu. Tinggi badan menurut usia di bawah -2 standar deviasi. Ya, mungkin gitu. Aduh, keren banget ya penjelasannya. Jadi kita banyak tahu nih apa sih stunting, terus gimana sih cara bedain stunting secara fisik ya dokter ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya untuk Kak Hey It's Riva. Nah buat teman-teman jika ingin ada pertanyaan lagi seputar stunting boleh banget ya nanti DM ke Instagramnya mungkin ke Dokter Ferry ya dokter ya. Iya, untuk menanyakan lebih jelasnya atau lebih banyak tentang stunting. Nah, udah nggak terasa ya teman-teman semuanya, Yogi sudah menemani, Yogi dan Dokter Firly menemani teman-teman sahabat di rumah, ayah bunda, teman-teman semuanya, hai bocah, secara udah 50 menit nih berlangsung. Nah, buat teman-teman semua, aku mau ingetin, buat teman-teman bisa banget dapat hampers dan voucher dari sponsor kita, Makeover. Caranya gampang banget, kalian tinggal membuat story semenarik mungkin dan sekreatif mungkin untuk acara pada malam hari ini, bisa di-tag ke Buka dan @vitalofficial serta di tag ke Instagramnya Dokter Ferry. Buat teman-teman yang beruntung nanti akan diumumkan di Instagramnya. Nah, mungkin sekian dari aku dan teman-teman semuanya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang saya hormati Dokter Ferry, spesialis anak. Semoga sukses terus dokter, menginspirasi selalu ya dokter ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih sekali dokter sudah mau menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join di live Instagram dan YouTube-nya Hai Bocah. Buat teman-teman, jangan lupa pantengin story-nya dan kegiatan-kegiatan yang menarik dari Hai Bocah. Kalau kita masih banyak bikin seminar yang menginspirasi buat teman-teman. Aku Yovita, pamit undur diri. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di acara selanjutnya. See you. Terima kasih banyak Dokter Ferry. Ya, sampai ketemu lagi. Khusus kulit kering Hydra Stay 5-Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Dari Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5-Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5-Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover.
Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover, makeup khusus kulit kering Hydra Stay 5 Star Smooth Glow Base diformulasikan dengan Deep Hydrating Active untuk 24 hours hydration effect. Final look jadi Hydra Smooth. Makeup 5 Star Smooth Glow dengan Hydra Stay Makeover. Daddy Makeover,